Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Adian Bashir dari kelas 6A kuantitatif. Izin menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pengaku Dr. Mampan Derajat MAG. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan karakteristik penelitian kuantitatif dari 7 aspek. Aspek yang pertama, desain. Jadi penelitian kuantitatif menggunakan desain yang sistematis, terstruktur, dan biasanya bersifat eksperimental atau survei. Desain ini dibuat sebelum penelitian dimulai dan digunakan untuk menguji hipotesis. Aspek yang kedua yaitu tujuan, untuk mengukur variabel secara objektif, menguji teori atau hipotesis, serta menjelaskan hubungan antar variabel. Aspek yang ketiga yaitu teknik pengumpulan datanya. Jadi menggunakan instrumen standar bersifat kuesioner, angket, atau alat ukur statistik. Data yang dikumpulkan dalam berbentuk angka. Yang keempat ada aspek data, yaitu data merupakan numerik atau angka yang dapat dianalisis secara statistik. Yang kelima, sampel. Sampel yang digunakan yaitu sampel besar yang representatif dari populasi. Teknik pengumpulan sampel biasanya random atau random sampling. Yang keenam, aspek analisis, yaitu menggunakan teknik statistik seperti regresi, kolerasi, atau ANOVA atau uji T. Nah, untuk menguji hubungan atau perbedaan antara variabel. Yang terakhir, hubungan dengan responden. Aspek di sini hubungan bersifat formal, minim interaksi, dan peneliti berusaha menjaga objektivitas tanpa mempengaruhi responden. Soal yang kedua yaitu jelaskan metode-metode penelitian kuantitatif. Metode yang pertama yaitu eksperimen. Peneliti pengaruh variabel bebas. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan metode-metode penelitian kuantitatif. Yang pertama ada metode eksperimen. Meneliti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam kondisi tertentu. Contohnya pengaruh metode belajar dalam hasil ujian. Yang kedua ada metode kuasi, yaitu mirip dengan eksperimen tetapi tidak sepenuhnya acak atau tidak menggunakan kelompok kontrol. Contohnya pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan karakter religius siswa di sekolah dasar. Yang terakhir ada metode ex post facto, yaitu meneliti hubungan sebab atau akibat setelah kejadian terjadi tanpa manipulasi variabel. Contohnya pengaruh gaya pengasuhan terhadap kepercayaan siswa. Yang keempat ada metode survei, yaitu mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar melalui kuesioner atau wawancara untuk menggambarkan kondisi atau opini. Contohnya yaitu survei kepuasan pelanggan terhadap layanan bank atau layanan sekolah. Yang kelima ada evaluasi. Nah, menilai efektivitas program, kebijakan, atau kegiatan tertentu. Contoh evaluasi implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dasar. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu sebutkan jenis-jenis penelitian kuantitatif beserta contoh judulnya. Yang pertama ada jenis korelasional, yaitu meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel. Contoh judul yaitu hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik siswa di SMA 1 Purwakarta. Yang kedua jenis komparatif, yaitu membandingkan dua kelompok atau lebih dalam satu variabel. Contoh judulnya perbandingan hasil belajar siswa menggunakan media digital dan konvensional. Yang ketiga ada kausalitas,
atau kausalitas kooperatif, yaitu meneliti sebab akibat antar variabel. Contoh judulnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, misalnya di perusahaan. Yang ketiga ada jenis deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena atau variabel tertentu tanpa menguji hubungan atau mempengaruhi. Contoh judulnya yaitu deskripsi. Contoh judulnya jenis deskripsi yaitu tingkat literasi digital mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas UPI. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.